mulai mau mohon maaf dulu ya, karena kelasnya ditunda minggu ini karena kemarin ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi kita hari ini 3 hari ke depan kita bakal belajar yaitu movement atau kita bakal belajar reading ya untuk HSK 4. Buat hari ini seperti kayak minggu lalu ada suara angin, iya ada suara kipas. Soalnya panas di sini. Bentar ya. Kalau kayak gini Kalau kayak gini kipasnya masih terdengar atau lebih baik? Udah enggak, Kak? Udah enggak ya? Oke, tadi aku pakai mikrofonnya laptop, sekarang aku pakai mikrofonnya headset. Oke. Kita hari ini kayak kemarin ya, kita pretest dulu, maksudnya kayak kita ngerjakan soal dulu, baru nanti kita bahas ya, kayak gitu. Nanti aku nggak akan share lagi di grup ya jawaban apa hasilnya. Nanti aku akan ngomong yang terbaik saja gitu ya. Teman-teman, habis ini aku mau kirim link Google Drive ke grup, nanti kalian isi ya. Bentar, aku kirim dulu ya. Kenapa? Oke, aku udah kirim di grup, mungkin bisa dilihat teman-teman, bisa dibuka. Habis itu kita langsung mulai pretest dulu, kayak latihan soal dulu. Kalau udah mungkin bisa diberi tahu sayanya. Gimana? Apakah udah teman-teman? Udah masuknya ya, Kak? Udah masuk ya? Sudah dibuka semua ya? Yang lain aman Yang lainnya kok? udah dibuka belum? Mungkin Yang lain udah buka Gphone-nya. ya, boleh di-chat juga kalau tidak mau berbicara. Udah ya, oke. Yang lainnya, Niko udah, yang lainnya mudah-mudahan udah juga ya. Kalau udah, kita langsung mulai ke latihan soal dulu ya. Jadi kalau reading di SK4 itu kan ada 40 soal total. Kemudian waktunya 40 menit. Nah, berarti kita asumsikan satu soal itu 1 menit ya. Jadi kita nanti juga kayak gitu, waktunya satu soal satu menit ya. Nanti aku scroll kayak gitu ya. Oke, kita langsung mulai aja, aku share screen. Ya, yang ini. Oke, silakan. Ini nanti langsung dikerjakan di Google Drive, Google Form-nya ya. Yang ini silakan dikerjakan dulu dari nomor 23 sampai 26. Ini 4 soal berarti waktunya 4 menit ya. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Aku timer.
Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 27. Aku agak kecilin sedikit ya, biar pas sampai nomor 30. Oke, ini nomor 27 sampai 30, waktunya juga 4 menit ya. Silakan dikerjakan. Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 31. Nah,
Nah, bagian ini mengurutkan beberapa kalimat menjadi satu frasa, beberapa frasa menjadi satu kalimat, ya gitu ya. Nomor 31 sampai 34 langsung ya. 31 sampai 34. Aku bikin dikit ya biar kelihatan. Oh, gitu. Oke, 31 sampai 34, waktunya 4 menit ya. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 36. Ya, nggak mau. Ya, 34 ya. 35. 35 sampai 38 ya. Oke, 35 sampai 38 ini 4 nomor, berarti waktunya 4 menit juga ya. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya udah habis ya. Sekarang kita lanjut ke nomor 39. Ya, 39 ini sekalian sama, bisa nggak? Bisa. Sekalian sampai terakhir ya, sampai nomor 43. Nah, nggak kekecilan kan tulisannya? Mudah-mudahan nggak ya. Oke, ini 5 soal, berarti waktunya 5 menit ya. Silakan dikerjakan.
Oke, waktunya udah habis ya teman-teman. Udah, silakan dikirim ya. Aku akhiri screen-nya. Oke, 2 orang udah yang kirim. Yang host minta tolong Rizky satunya dijadikan co-host buat share script. Oke, terima kasih. Bentar ya. Oke, aku coba lihat hasilnya ya. Ada 4 orang yang ngumpulin. Ada yang mau ngumpulin lagi? Oke, rata-rata udah hampir benar semua ya. Dari 4 orang yang ngumpulin. Buat yang tertinggi, bener 18 ya. Ini ada Irwansyah. Oke, Mas Irwansyah. Keren ya. Oke, sekarang kita bahas ya teman-teman. Aku izin share screen dulu. Ya, sini. Udah kelihatan belum layar share screen-nya? Halo? Apakah udah kelihatan? Kak. Udah ya. Oke, kita langsung bahas aja ya. Oke, kita mulai dari abiciannya dulu. Kita artikan satu-satu dulu ya. Yang pertama, yang A. Itu apa, teman-teman? Yang A. Itu apa bacanya? Boleh open mic langsung? Or. Ya. Or. Dia artinya kadang-kadang. Ya. Or. Kadang-kadang ya artinya. Kadang-kadang, sometimes. Oke, yang B. Jinsing. Jinsing artinya apa? Jinsing mengadakan ya. Atau ya holding gitu kan. Terus yang C. Bufen. Bufen. Ini bisa artinya departemen, bisa artinya bagian, gitu ya. Atau part juga bisa. Bufen. Terus yang D, ini pasti dipakai contoh ya. Pasti dipakai sebagai contoh. Jianzhi. Jianzhi. Artinya apa? Artinya apa, guys? Halo. Jianzhi artinya? Ya, persis. Atau apa ya? Istiqomah. Gitu kan ya? Yang E. Shijing. Shijing. Makan. Terus ada jing. Jing artinya kaget ya. Shock. Kaget. Shock. Kayak iya pakai H. Kayak iya deh. Kayak gitu ya. Jing. Nah, sekarang yang nomor 23, guys. Coba ya. Kita baca bareng-bareng. Ta metian to ya, ta metian to sama. Ini contoh. Ini langsung 23 aja ya. Na bu xiao suo zhong ya, berarti bagian dari di novel, di dalam novel itu gitu maksudnya ya. Na bu xiao suo zhong di dao de gu shi. Di dao. Di itu kan kayak dimunculkan ya. Berarti kalau orang bilang di dao itu artinya dimention atau disebutkan. Di dao. Di dao.
artinya mention. Atau yang mention berarti kalau 那部分那部小说中提到的故事 berarti cerita yang di mention atau yang ada ya disebutkan di dalam novel ini 大什么什么都是作者 作者 artinya apa guys 作者 作者 Nulis. ya writer ya penulis 自己经历过 berarti pernah dialami. Nah, ini ta gede sebagian. Ini paling tepat yang mana kira-kira? Yang C ya. Ta bukan berarti sebagian besar. Sebagian besar adalah pengalaman sendiri dari si writer kayak gitu ya. Oke, jawabannya 23C. Oke. Terus kita lanjut ke nomor 24. 24 除了星期天外 maksudnya gimana? 除了什么外 itu maksudnya selain ya. Biasanya nggak pakai y juga nggak apa-apa. Biasanya 除了apa-apa doang gitu. Biasanya juga 除了什么以外 ada i-nya di sini biasanya. Ya, sama aja. Berarti kalau 除了星期天外 berarti selain hari Minggu ya. 效理 大部分时间 berarti sebagian besar waktunya 效理 itu 都在教室学习 itu sebagian besar waktu dari si Shaoli itu dipakai belajar di mana? Di Jiaoshi atau ruangan kelas ya. Terus sama-sama也去图书馆看看书 juga pergi ke perpustakaan untuk baca buku. Berarti yang paling tepat yang mana kira-kira? Ke kelas terus ke perpustakaan. Yang paling tepat yang mana guys? Yang paling tepatnya? Ya guys, yang mana? Aku nggak lihat chat loh. Nggak ada yang ngechat. Yang C ya. Yang A apa C? Yang A dong. Our ya. Kadang-kadang juga pergi ke perpustakaan buat baca buku. Yang C. Our. Ingat-ingat ya. Our. Kadang-kadang. Sometimes. Gitu. Sekarang nomor 24. 25. 他去参加比赛 ya. 本来这是想去试试瓦伦尼亚呀，没想到呀，没想到，竟然 apa 竟然 apa 竟然 teman-teman? Nyangka. Iya, nggak nyangka. Yang merah deh. Nggak nyangka. Tele, ti iming. Tele, kata tele ini dari kata huode ya. Tahu kan ya? Dari kata huode. Artinya sama obtain, gain, gitu kan? Mendapatkan. Maksudnya gitu ya. Tele, ti iming. Nggak disangka ternyata mendapatkan nomor 1 atau juara 1. Curang, taxue, feicang. Feicang apa? Nggak disangka kan? Berarti feicang sangat apa kalau nggak disangka? Cicing. Ya, feicang cicing yang ya sangat shock atau sangat kaget gitu. Yang cicing. Sip. Sekarang nomor 26 ya. 26 成功的 apa namanya? 语言学习值 kalian harus ingat ya yang lupa atau yang nggak tahu kalau ada kata terus depannya itu biasanya kan ada kata terus depannya itu biasanya verb gitu kan ya biasanya itu menunjukkan orangnya di sini maksudnya itu kayak kalau bahasa Inggris er berarti kayak swesi kan belajar orang yang belajar kalau swesi berarti artinya itu orang yang belajar atau belajar. 成功的语言学习
berarti maksudnya apa ya? Maksudnya berarti dia bahasa kesuksesan orang yang belajar kayak gitu ya. 在学习方面，在学习方面，往往都比较积极 ya. Dalam hal belajar ya. 方面 ini kan artinya aspek atau dalam cakupan atau hal lah bisa artikan begitu. 在学习方面 dalam hal belajar itu sering wang itu kayak 经常 artinya often ya, sering relatif atau lebih positif atau lebih aktif ya, 积极 gitu. 他们愿意 dia bersedia 与他人 itu maksudnya ya, ta kan dia, ren itu orang, 他人 maksudnya ya orang lain gitu ya. 他们愿意与他人什么什么交流，什么什么交流，并且 itu artinya apa? Sama kayak 二姐 gitu ya. Pingcie artinya dan juga gitu ya, dan juga jing biaren bangju taman gai zuo, dan juga jing biaren berarti membantu orang lain gitu ya untuk memperbaiki kesalahan. Gai kan merubah, gai zuo berarti memperbaiki kesalahan ya. Gai zuo memperbaiki kesalahan. Berarti yang paling tepat yang mana, teman-teman? 他们愿意与他人 ya tinggal yang terakhir yang belum ya, yang B 即兴交流 atau mengadakan atau melakukan komunikasi. Jadi, tadi nomor 26. Terus sekarang kita lanjut ke nomor 27. Oke, 27. Yang kita artikan dulu ya, yang A, canting, udah jelas ya. Ini dari kita awal dari ke Cina pun udah kayak setiap hari ke sini kan. Canting artinya ya warung ya, kantin gitu. Kalau yang ini bacanya apa teman-teman? Yang B? Yang B ini bacanya apa? Bacanya? Ya, Xiaowei. Xiaowei artinya slightly, agak ya. Yang C, wentu artinya temperatur ya, temperatur. Terus yang D, shenqing. Shenqing artinya apa shenqing? Mendaftar. Ya, mendaftar ya. Mendaftar. Apply for. Yang E, takai. Kira-kira. Iya, kira-kira. Perkiraan. Terus sekarang kita lihat langsung ke 27 ya. 27. Xiao Yun, 你今年夏天就要毕业了 ya. Kamu 夏天 itu musim panas ya. Kamu musim panas ini sudah mau lulus. 找到工作了吗? Sudah ketemu kerjaan belum? 没有, masih belum. 我已经, aku sudah. 什么什么? 奖学金. 奖学金 artinya apa? Beasiswa. Beasiswa. Kalau kerja terus dapat bonus, kalau bonus doang itu apa? Jangjin. Iya, jangjin, shui-nya dihilangin gitu ya. Jangjin artinya beasiswa. 我已经什么什么了，奖学金，打算出国读硕士, berencana keluar negeri buat belajar 硕士, apa 硕士? Master degree. Ya, S2. Berarti sini yang paling tepat yang mana, teman-teman? Aku sudah beasiswa, sudah. Yang paling tepat yang? Senjing. Iya, senjing. Artinya apply. Aku udah apply beasiswa.
berencana buat belajar master di luar negeri kayak gitu. Oke. Sekarang yang nomor 28. 这次放假 libur ya, liburan kali ini, ni打算mana sih? Ni 打算去三亚, Sanya itu nama kota ada di Pulau Henan, Henan ya. Pokoknya pulau itu loh, itulah pokoknya. Ya, Sanya, 多长时间? Kamu berencana pergi ke Sanya itu berapa lama? Yang B 什么什么2个星期吧？什么什么2个星期吧？估计，估计 artinya apa?估计? Estimasi. Ya, estimasi ya, 估计. Estimasi. 2个星期吧，估计月底就能回来. Kemungkinan atau diperkiraan ya akhir bulan bisa balik, baru bisa pulang kayak gitu. Kira-kira yang B berarti kalau waktu terus masih belum pulang, paling tepat yang E ya, takai. Kayaknya 2 minggu gitu. Yang E. E ya. Terus nomor 29. Gang Zai, Zai, lo Zai ini berarti tempat ini. Zai he ni suo hua de na ge niu haizi shi sei? Barusan di mana dengan cewek itu siapa yang ngomong sama kamu? Xiaolia, Xiaolia, 新来的同事 ya. 新年晚会上我们俩一起表演的节目. Ini udah ada tempat loh, cai, ada kata cai, berarti udah banget ya, jelas lah. Di sini yang tempat cuma ini. Yang A, canting. Yang ini jawabannya yang A. Canting. Tuh. Nomor 30. 下午交工作重结. 重结, apa artinya 重结? Pakai H nggak ya 重结itu? Enggak. 重结 artinya apa? 重结. Biasanya kalau di PowerPoint, kalau Laoshi ngasih PowerPoint itu pasti ada tulisannya. Awal-awalan biasanya. 重结atau kalau enggak di terakhir. Kesimpulan ya. Kesimpulan. Jiao di sini artinya suruh ngasih ya, hand over gitu ya. Xiao jiao gongzhou zhongjie. Kesimpulan atau rekap pekerjaan yang dikumpulkan xiao atau sore, kamu sudah tulis belum? Ni xie hao le meiou? Kamu sudah tulis dengan baik belum itu ya? 差不多了，差不多了，有几个地方我还要什么什么改一下。 Ada di beberapa tempat sedikit perlu dirubah ya. Yang B. Yang B. 稍微 ya. 有几个地方我还要 ya 稍微改一下. Ada di beberapa tempat aku butuh untuk dirubah sedikit, agak diubah itu. Yang B. Oke. Udah. Sekarang yang nomor lanjut ya. Nah, ini yang kita bagian mengurut-ngurutkan beberapa frasa menjadi satu kalimat yang tepat. Bentar ya. Oke, lanjut ya. Sekarang nomor 31. Yang A. 写的特别详细. 详细. 详细 apa 详细? 详细. Apa 详细? Detail seksama. Ya, detail ya. Detail. Kalau 仔细? Ceroboh. Kurang lagi. Ya, kalau 仔细 itu lebih kayak detail dalam artian kayak harus benar hati-hati gitu ya. Kalau 详细 itu kayak biasanya tuh
dokumen ini detail banget, yaitu kita pakai xiangxi. Tapi kalau biasanya ini coba cek dengan detail, nah itu biasanya kita pakai zisi, ya. Jadi zisi itu lebih ya verb lah kayak gitu. 写的特别详细, ya, nulisnya relatif atau lumayan ini sangat detail kayak itu ya. 而且十分有趣, dan juga 十分artinya sangat ya, 十分有趣 sangat menarik. 这本杂志, 杂志, apa 杂志? Majalah. Majalah. Ya, majalah ya, majalah. 介绍了中国很多著名的景点, 景点, ini 景点. 景点 ini maksudnya itu kayak apa ya? Bisa berarti atraksi. Dalam artian atraksi di sini wisata ya. Wisata gitu. Wisata, atraksi itu. Kalau berarti di sini kalau dia bilang 这本杂志介绍了 介绍ya, 介绍了 中国很多著名的景点, berarti majalah ini banyak memperkenalkan ya atraksi wisata yang terkenal di Cina, gitu maksudnya ya. Yang C, Cicong, Cicongnya artinya diantaranya ya, diantaranya. Cicong, Jieshao Huanghe, Huanghe itu ya sungai Huang ya, Huang River. Tenaibian ya, diantaranya memperkenalkan si Huanghe. Jadi yang paling tepat yang mana? Kalau menurutku yang tepat yang pertama yang B dulu ya. Kita ngomongin majalah dulu. B. 这本杂志介绍了中国很多著名的景点. Baru yang kedua yang C, diantaranya gitu ya. Diantaranya Cicong Jieshao Huanghe de na一边. Diantaranya memperkenalkan si sungai Huang. Kemudian baru yang A, 写的特别详细, nulisnya sangat detail ya. 而且十分有趣, dan juga sangat menarik ya. Berarti jawabannya yang tepat B, C, A. Sekarang nomor 32 ya. 32. Yang A dulu nih. 随着. 随着 itu artinya along with ya, atau bersamaan dengan. 随着. 随着. Along with. Bersamaan dengan. Bersamaan dengan. 随着科技 ya, ini nama kampusnya kan banyak yang kampus namanya 科技, Hubei 科技学院, Wuhan 科技大学. 科技 itu artinya science and technology ya. Singkatan dari 科学 sama 技术 gitu kan ya. 科技. Yang ini. Yang ini ya. 科技. Artinya science and technology. 随着科技的发展, berarti bersamaan dengan development perkembangan dari sains dan teknologi. 人与人的联系越来越方便, berarti komunikasi antar orang itu semakin lama semakin mudah. Yang B, 上网 发电子邮件, 电子邮件 ini artinya email ya, email. 发电子邮件越来越普遍, 普遍 ini general ya, umum, semakin umum gitu maksudnya. 普遍 ini umum, general. Ya, mengirim email itu semakin lama semakin umum kayak gitu ya. Terus yang C, 相反. 相反 artinya sebaliknya, opposite. Sebaliknya, 写信的人变得越来越少的. Sebaliknya, orang yang mengirim pesan ya, atau yang menulis pesan itu semakin lama semakin sedikit. Kalau ini sih urutannya sudah paling jelas ya, maksudnya A, B, C gitu ya. Yang dari pertama, special bersamaan dengan perkembangan teknologi,
kayak gitu. Orang itu sekarang makin mudah dalam berkomunikasi. Baru ngirim email itu sekarang itu semakin biasa. Baru sebaliknya, orang yang nulis pesan itu sekarang semakin lama semakin sedikit. Artinya yang tepat A, B, C. Tadi 32 ya. Xiangfan, sebaliknya. Sekarang nomor 33 ya. 33, yang A. Wujin neirong shefen fengfu. Fengfu artinya? Memperkaya. Iya, memperkaya atau kaya gitu ya. Jadi dia itu bisa kaya, bisa memperkaya. Maksudnya dalam artian kaya bukan rich ya. Maksudnya kaya itu abundant. Gitu. Ini berarti dia itu bisa verb, dia bisa noun. Terus, uji nerong shefen fengfu tidak hanya kontennya yang sangat melimpah atau sangat kaya, gitu ya. Kaya akan konten. Guangzhong 不别认为这部电影不错. Guangzhong artinya apa? Nonton. Iya, penonton ya. Kok kemana ini? Guangzhong. Penonton. Penonton, pubian berarti penonton umum maksudnya. Berpikir film ini sangat bagus. Gitu. Yang C, yuan yuan men, yuan de ye feizang hao. Yuan yuan men berarti para penampilannya ya, yuan de, para penampilannya itu juga sangat bagus. Gitu. Berarti yang paling tepat yang pertama dulu, kita cari dulu yang paling memungkinkan. Yang B deh, 观众普遍认为这部电影很不错. Berarti si pengunjung berpikir bahwa film ini sangat bagus. Kemudian yang selanjutnya, yang A apa yang C yang paling tepat kira-kira? A. Yang A, karena dia akan menjelaskan dua hal ya, dia akan memuji dua hal. Pertama kontennya, sama yang kedua penampilan dari para pemerannya. Nah di situ pasti kata pucin kita taruh awalnya dulu, yang A. B, A, baru yang C yang terakhir. Terus sekarang yang 34. Sangse de Chunyo maksudnya itu ya traveling di musim semi kayak gitu ya. Chunyo huodong xiaoxia zuci de buzuo. Zuci apa zuci? Zuci artinya apa, teman-teman? Dia bisa bermakna dua ya. Kalau dia sebagai kata kerja, dia mengorganisir, ya gitu ya, mengorganisir. Tapi kalau dia sebagai kata benda, dia berarti organisasi. Kalau di sini ada kata te nih, berarti ini dia verb dong, ya, dia verb. Dia mengorganisir dengan sangat bagus. Maksudnya acara liburan traveling musim semi itu yang kali dulu yang kemarin itu diorganisir oleh Xiaoxia dengan sangat baik kayak gitu ya. Yang B, 这次还是由他来负责安排吧. Kali ini kita masih nyuruh dia nih sebagai penanggung jawabnya ya. Handle sebagai penanggung jawab, 负责安排吧. 大家都玩得很高兴. Nah, dia senang karena harusnya ada sesuatu dong yang bikin senang. Dia senang karena si Xiaoxia anpai-nya mengorganisir dengan sangat baik. Makanya pengen si ta di sini refer to Xiaoxia ya. Makanya pengen dia ini menjadi penanggung jawabnya lagi. Berarti yang paling tepat ya jelas ya. Yang pertama ya A, kemudian C, dia senang, orang-orang senang, baru yang B. A, C, D. Kayak gitu. Itu nomor 34 tadi. Nah, sekarang kita lanjut ya. Ke nomor, sekarang yang pilgan. Mulai nomor 35. Oke, 35.
我们对失败应该有正确的认识. Ya, kita itu terhadap失败, terhadap kegagalan itu seharusnya ada atau punya ya 认识 yang 正确, artinya artinya pemahaman atau pengenalan yang benar ya, yang korek gitu. 偶尔 ya kadang-kadang 偶尔的失败 ya kegagalan itu kadang-kadang 偶尔的失败其实可以让我们清楚自己还有什么地方需要提高itu improve ya, 提高 ini improve. Terkadang itu ya terkadang kegagalan itu sebenarnya bisa membuat kita memahami diri sendiri itu di bagian yang mana yang perlu di improve atau yang perlu diperbaiki. 这可以帮助我们走上 ya. Ini bisa membantu kita mengarah ke kesuksesan yang paling akhir gitu. Terus 这 di sini 学的是 mengarah ke yang mana? Maka yang A, 仔细考虑 mempertimbangkan dengan detail. B, 积极参加 bergabung secara aktif. C, 失败结果 hasil dari kegagalan. Atau yang D, 正确认识 mengenali dengan baik. Kira-kira yang paling kuat yang mana? Yang mana teman-teman? Ce ini ya dimaksudnya, ce ini bisa membantu kita mengarah ke kesuksesan yang paling akhir. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Ada yang chat kah? Aku nggak lihat. Nggak ada. Yang C, apakah tadi ngomongin apakah dengan menyimpulkan kegagalan kita ini bisa membantu kita mengarah ke kesuksesan yang yang akhir gitu maksudnya. Dia tidak ngomongin tentang kesimpulan ya. Kalian perhatikan di sini tadi di awal-awal. 我们对失败应该有正确的认识. Ya. Apa yang yang D ya, apa ini yang bisa membantu kita agar mengarah ke kesuksesan? Ya kita harus mengenali secara 正确, secara benar. Kayak gitu. Mengenali secara benar apa? Kegagalan. Tapi kalau C ini salah kenapa? Karena dia ngomongin 结果 hasil. Di sini nggak ada ngomongin tentang hasil dari kegagalan ya. Yang paling tepat yang D. Yang C mungkin agak tepat, tapi ada yang lebih tepat yang D ya. Yang ini yang D. Gitu. Next 36. Ya 36. 我来北京以前已经过一段时间汉语，已经学过一段时间汉语 berarti aku sebelum ya kan ijen, aku sebelum datang ke Beijing sudah ya pernah belajar Shueguo, pernah belajar beberapa ituan Shuejian berarti sekali waktu gitu ya, pernah belajar bahasa Mandarin gitu intinya. Sui jadinya menurutku gitu ya. Ini de Hanyu ke ya kelas bahasa Mandarin di tahun pertama. Ting he suo hen rong yi listening sama speaking itu sangat mudah gitu kan. 这是 tetapi 是汉字有点难 nulis bahasa Mandarin itu agak sulit. 需要多练习几遍 perlu belajar beberapa kali gitu. 关于他可以知道什么 mengenai dia kita bisa tahu apa. 是北京人 apakah dia orang Beijing? B 学过汉语 pernah belajar bahasa Mandarin. 是汉语老师 adalah guru bahasa Mandarin. 不学说中文 不会说中文 nggak bisa bahasa Mandarin. Ini udah jelas ya jawabannya yang B ya. Oke, yang B. Gitu. Sekarang nomor 37, oke. 37. 研究发现 berarti penelitian itu menemukan ya.
有些吃的或喝的 ada beberapa makan ataupun minum 如牛奶和香蕉 ru doang di sini artinya maksudnya ru kayak seperti ya kayak gitu ya kayak seperti susu pisang 可以帮助人睡 bisa bantu orang buat tidur tetapi 有些东西 ada beberapa barang ru seperti kafe, cha, teh, kopi, 容易使人兴奋 bisa membuat orang 兴奋 artinya apa? 兴奋 artinya apa, teman-teman? Bersemangat. Iya, bersemangat, excited, melek kalau orang Jawa bilangnya ya. 兴奋, bersemangat. Excited. Membuat orang itu excited, semangat. 影响正常的休息 ini sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi istirahat yang normal. Makanya kalau mau minum, mau tidur jangan minum kopi. 根据这段话 berdasarkan kalimat di atas, 喝什么会让人兴奋 minum apa yang bisa bikin orang semangat? 咖啡, 牛奶, 果汁, 啤酒. Harusnya 啤酒 ya, bikin orang semangat. Yang tepat yang mana teman-teman? Kalau berdasarkan teks di atas. Kafe. Ya, kafe yang A ya. Bukan pijo ya, jangan pijo. Oke. Nomor 38. Oke. 城市. 城市 itu formal ya. 城市的有精心 ya. Ini sin apa ya? Sin. Ya, sin ya. 正式的有精心 当然要有主办主办者写 ya juban ada kata jer itu berarti apa tadi kalau ada kata jer maksudnya Penyelenggaranya ada orangnya. iya terus juban itu kan orang yang mengadakan sesuatu kalau ada jer berarti maksudnya apa juban jer iya penyelenggara atau kalau bahasanya ya organizer gitu ya organizer. Kalau mau menulis surat ya ini kan surat undangan. Menulis surat undangan yang formal sudah pasti ya butuh organizer untuk menulis ya yang nulis maksudnya harus organizer ya. Sincung di dalam suratnya itu sosien apa sosien pertama 首先要说明活动的详细内容 ya harus memberikan 说明 apa 说明 guys 说明 ini biasanya ada kalau kita beli barang ada 说明ya 说明书 说明 itu apa Menjelaskan. 说明 iya penjelasan ya penjelasan atau apa ya guide gitu ya deskripsi ada deskripsinya penjelasan deskripsi penjelasan jadi di dalamnya itu pertama harus ada di kontennya itu harus ada penjelasan yang detail mengenai acaranya hodongnya gitu ya 然后要对被邀请的人的能力表示肯定 maksudnya gimana intinya harus ada mengekspresikan bahwa orang yang diundang itu ada kemungkinan untuk hadir gitu ya maksudnya nengli biaoshi penting maksudnya ada kepastian gitu ada pasti dia mau diundang atau pasti acaranya itu beneran ada gitu ya 并说明他们 ya mendeskripsikan mereka 被邀请参加活动的原因 alasan mereka itu diundang di acara ini kayak gitu 最后希望他们能够ya 能够
artinya able, bisa. Bisa saja juga yang paling akhir itu berharap mereka bisa buat bergabung atau datang, gitu kan. Terus 关于有精心 berdasarkan invitation letter, ya, 可以知道 kita bisa tahu apa? Apakah A 邀请效果很好, apa namanya, efek atau pengaruh dari undangan itu sangat bagus, atau B 不用写的太详细, nggak perlu menulis terlalu detail, atau C 请专门的公司写 menyuruh perusahaan yang apa ini? Cuanmen maksudnya Profesional. yang profesional atau sesuai spesialisnya gitu ya. Menyuruh perusahaan yang profesional buat menulis. Atau yang D, 要肯定被有惊人. Atau yang D, atau tepat yang mana kira-kira? Yang mana guys? Yang mana kira-kira? Yang C ya. Yang paling tepat yang C. 进专门的公司写, ya, nyuruh perusahaan yang sesuai dengan apa spesialisasinya, ya. Cuanmen itu bisa spesialisasi atau apa namanya tadi? Aku ya lupa tadi. Itulah pokoknya ya. Lanjut. Sekarang kita ke nomor 39 sampai akhir ya. Sekarang 39 dulu. 39. 一些电影院不让观众自己带吃的. Beberapa 电影院 bioskop tidak mengizinkan pengunjung 观众 ya 自己带吃的饮料 membawa makanan dan minuman sendiri. 人们不得不卖电影院卖的东西. Apa maksudnya guys ini? Putebu. Mau nggak mau? Iya, mau nggak mau. Mau nggak mau. Jadi orang-orang ini mau nggak mau membeli makanan, mai tetongsi, makanan yang dijual sama si bioskop. 很多观众对这种做法, maksudnya peraturan kayak gini, hal yang kayak gini, 很不满意, sangat nggak puas. 因为电影院的东西特别贵. Apa? Karena barang atau makanan di bioskop itu relatif mahal. 大约比超市贵3倍. Apa maksudnya guys? Yang ini, 大约比超市贵3倍. Maksudnya apa? Perkiraannya lebih mahal 3 kalinya daripada supermarket. Iya, diperkirakan atau kurang lebih itu 3 kali lipat lebih mahal dibanding dengan supermarket gitu. 观众对什么不满意? 标价高. Apakah harga tiket yang tinggi atau 座位少 tempat duduknya sedikit, 东西太贵, harganya barang sangat mahal, atau 电影不精彩, ya, filmnya tidak memukau, tidak bagus. Boleh tepat yang mana? Jelas ya? Yang 东西太贵. Ya, 东西太贵. Sip. Sekarang 40 sampai 41 dulu ya, satu dialog atau satu paragraf untuk 2 soal. Kita baca bareng-bareng ya. 在很多人看来, menurut banyak orang kayak gitu ya. 听流行音乐berarti maksudnya itu musik populer atau lagu zaman kini lah ya. 听流行音乐仅仅是年轻人的爱好 ya. 仅仅ini maksudnya kayak only, kalau 不仅 itu not only, kalau 仅仅 itu only. 仅仅是年轻人的爱好. Mendengarkan musik populer itu hanya adalah hobi anak muda. Terus jingju, apa jingju?
Opera gitu nggak sih itu? Iya, Beijing Opera. Ini tuh kalau di Indonesia tuh ya kayak wayang-wayangan gitu loh, tapi wayang orang. Pernah sih beberapa kali di Cina lihat ya waktu acara kayak gitu, emang membosankan. Ya, Jingji, Lao Ke, Zai Shi Lao Nian Ren de Zui Ai. Maksudnya Beijing Opera. Ini Beijing Opera ya, Din. Dia kayak wayang orang kayak gitu loh. Terus habis itu musik lama itu baru adalah kegemaran orang tua. Jishi sebenarnya ting ting liu xing yin yue dui lao nian ren ye shi hen dou hao chu de. Hao chu artinya apa? Bermanfaat. Iya, manfaat ya. Manfaat. Mendengarkan musik populer itu sebenarnya untuk orang tua itu juga sangat ada manfaatnya. Liu xing yin yue you hen duo zhong. Musik populer itu sangat banyak jenisnya. 老年人只要选择适合自己的 orang tua itu hanya butuh buat pilih yang sesuai dengan diri sendiri. Yang 可以心情愉快 sama juga bisa membuat suasana hati menjadi 愉快 atau senang ya. Suasana hati menjadi senang. Terus hai neng la jin, la kan menarik. Jin dekat, berarti bisa mendekatkan orang muda di antara orang muda ya. Zijian ini artinya di antara ya. Jadi kalau dia bilang ninjing dan zijian di antara orang muda, terus jarak, berarti dia maksudnya bisa menarik atau mendekatkan jarak antar dengan di antara anak muda. Gitu. Genjuje tuanfa berdasarkan kalimat di atas. Renmen iban renwei lao nian ren jihuan. Secara umum orang-orang itu berpikir orang tua itu suka kai wanshao, suka bercanda. B, liu xing yin yue, suka musik populer. C, ting guo qu de ke, ya, ting guo qu de ke, mendengarkan lagu yang lalu, lagu yang dulu gitu. Gen pengyou jian mian. Di sini yang tepat yang C. Yang C. Yang kalau yang C berarti kalimat yang mendukung ini ya tadi ya. Lao ke zai shi lao nian ren de ai hao. Lao ke sama kuo ju de ke maknanya sama ya, lagu lama itu. Oke, lanjut. 41. Guan yu liu xing yin yue, mengenai musik yang populer, 可以学到什么? Bisa kita ketahui apa? 比京剧精彩 dibandingkan dengan Beijing Opera itu lebih memukau, lebih bagus. Yang B, rangren bian langman, membuat orang berubah menjadi romantis. Atau C, 不合适老人, tidak cocok dengan orang tua. Atau yang D, 有许多好处, punya banyak manfaat. Yang paling tepat yang mana? D. Yang mana? D. B apa D? Dadu. DD. DD ya? Yang B ya? Yang D ya? Dedi. Ya, sangat ada manfaatnya, banyak manfaatnya. Yang mana yang mendukung ya? Yang ini. Ting ting, liu xing yin yue, dui lao ren, ye shi, you hen dou hao chu. Ya, sesuai ya. Sama yang D. Tuh. Oke, sekarang yang terakhir ya. Yang terakhir. Nah, ini. 世界上第一部无声电影出现的时候, ya, 无声 nggak ada suara ya maksudnya. 无声 no voice. No voice. Wu, di sini wu artinya no ya. Wu itu nggak ada suara. Ketika film yang tanpa suara pertama kali muncul, ya, 吸引了成见伤亡的观众, maksudnya apa? Menarik ya, menarik apa namanya banyak
pelanggan, banyak penonton, ya. Ini pastinya banyak banget gitu ya, ribuan sampai puluhan ribu, banyak banget. Terus 有个女观众看到电影中有一辆马车向自己跑过来，ya ada satu pengunjung cewek kan melihat di tengah-tengah film itu ada sebuah apa ya mobil kuda gimana itu mobil kuda mengarah ke arah dia ya berlari mengarah ke dia gitu. 害怕的马上抱得远远的 dia itu takut terus segera lari menjauh dari layar kayak gitu ya. Doan dulu. 直到 itu artinya sampai. 直到 ya. Artinya until, sampai. Sampai kereta kudanya tadi itu cai huamian maksudnya di layarnya gitu ya. Hua kan gambar, maksudnya di gambarnya gitu. Cai huamian zhong fu qian le sampai kudanya itu di layar itu sudah nggak kelihatan. Ta cai zhou hui lai baru dia balik duduk lagi kayak gitu. Yoda guanzhong ada juga pengunjung yang kantau dining li xiayu de huamian yang melihat di tampilannya itu ada hujan. Ba ziji de yusan dia da le jilai, dia juga mengambil payungnya dibuka ketika melihat namanya di layarnya cai huamian yo xiayu de gitu kan. Terus 现在我们都觉得挺好笑的. Sekarang kita melihat kayak gitu kan, 挺好笑的 sangat lucu atau agak lucu gitu kan. 但是看电影在当时确实是个新鲜事，ulang ya. 但是看电影在当时确实是个新鲜事, maksudnya tapi melihat film di kala itu, 当时 kan at that time gitu kan. At that time. Kalau 确实 artinya apa? Artinya apa teman-teman? 确实 Sesungguhnya atau benar-benar. ya benar-benar gitu ya, benar-benar really benar-benar 新鲜的事, sesuatu yang fresh ya, sesuatu yang sangat baru gitu kan, menonton film di kala itu. Terus pertanyaannya, 世界上第一部无声电影 ya, film pertama tanpa suara ya di dunia itu apakah A, 很幽默, sangat lucu, sangat humoris, apa B, 不成功, tidak sukses, C, 观众很多, atau D, 内容复杂, kontennya sangat complicated ya, 复杂. Complicated. Kira-kira yang mana yang paling tepat? Mana guys? Yang C ya, 观众很多, sangat banyak pengunjungnya. Kenapa ya? Karena baru ada dan sangat lucu bagi kita. Yang C. Yang terakhir, 那些观众看电影时为什么要打伞? Kenapa beberapa pengunjung itu ketika ya melihat film itu kok buka payung? Apakah A, 误会了, salah paham? 误会 itu salah paham ya. 误会. Atau 下雨了, apakah karena hujan? Atau C, 风太大, apakah angin sangat kencang? Atau D, 害怕马车? Yang paling tepat yang mana? 43.
Yang A ya. Jangan kalian jawab yang B, karena itu kan nggak hujan sebenarnya, tapi karena kesalahpahaman. Lah. Gitu. Oke, udah selesai buat hari ini. Aku akhiri share screen-nya ya. Nanti aku kirimin filenya yang ini. Stop. Oke, kira-kira udah ya. Udahlah. Kita ketemu lagi besok jam 9 lagi ya. Kayak gitu. Mungkin cukup dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Buat panitia mungkin sudah boleh diambil alih. Oh,